Halo, berjumpa lagi bersama saya Tessa dalam pembelajaran asuhan kebidanan Ibu Nifas. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar nifas. Nah, konsep dasar nifas itu sendiri kalau kita melihat di situ disampaikan konsep dasar. Nah, konsep dasar di sini maksudnya adalah kita mempelajari tentang teori-teori dasar dari Ibu Nifas. Nah, untuk slide-slide berikutnya, mari kita lihat bagaimana konsep dasar Ibu Nifas dimulai dari pengertian, kemudian tujuan, peran dan tanggung jawab bidan, serta kebijakan program nasional masa nifas. Nah, pengertian dari masa nifas itu sendiri yang pertama dikutip dari WHO menyampaikan bahwa the traditional define of puerperium or the postnatal period as the time from immediately after the end of labor until the reproductive organ have returned as nearly as possible to their pre-gravid condition, a period estimate to be around 6 until 8 weeks. Jadi di sini dia menyampaikan bahwa secara tradisional atau mendasar bahwa ibu postpartum itu mengalami dalam suatu periode ya sampai dia melahirkan, kemudian juga pada saat reproduksi organ reproduksinya itu kembali ke dalam posisi sebelum hamil, kondisi di mana sebelum hamil sekitar 6 sampai 8 minggu. Nah, kemudian ada juga disampaikan bahwa periode postpartum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Nah, periode ini kadang-kadang disebut juga puerperium atau trimester keempat kehamilan. Kemudian, masa nifas atau yang disebut dengan puerperium dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Nah, dari berbagai macam pengertian di sini, kita harus tahu, jadi bahasa medis tentang ibu nifas itu kalau kita melihat yang pertama ada yang menyebutnya puerperium, ada yang menyebutkan postpartum. Jadi jangan sampai nanti kita bingung ya. Jadi untuk nifas itu sendiri kita bisa melihat selain nifas ada puerperium dan postpartum. Tujuan kita untuk menelusuri pembelajaran ini khususnya untuk pada nifas atau ibu postpartum, yang pertama adalah untuk memastikan kesehatan fisik yang optimal agar dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dari normal. Jadi kita melihat kesehatan fisik dari ibu itu ya, apakah ada penyimpangan dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang normal. Kemudian yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif. Ya, jadi melaksanakan screening yang komprehensif maksudnya yang menyeluruh, kemudian mendeteksi masalah-masalah yang ada pada ibu postpartum atau ibu nifas, kemudian mengobati atau merujuk jika terjadi komplikasi pada ibu dan bayinya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan perihal perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pertolongan imunisasi, dan perawatan bayi sehat. Yang keempat, pemeriksaan head to toe atau top to toe ya, dari atas sampai ke bawah yang metodis maksudnya secara sistematis ya. Jadi kalau dari kepala yang paling atas atau top ya, kita harus pelan-pelan sampai ke bawah, tidak memeriksa atas dulu, yang kepala dulu kemudian langsung kaki. Jadi tidak boleh seperti itu, top to toe atau head to toe.
Kemudian disertai dengan diskusi tentang kesehatan ibu nifas. Jadi selain kita memeriksa, kita juga berdiskusi nih, kesehatan ibu seperti apa. Ya, kemudian yang kelima, tujuan kelima adalah interpretasi yang tepat dari temuan akan tergantung pada apakah ibu memiliki kehamilan normal dan kelahiran vaginal secara spontan, masalah kesehatan atau obstetrik yang sudah ada sebelumnya, dan masalah yang terjadi dalam persalinan. Jadi ini ada 5 tujuan dari kita mempelajari tentang asuhan kebidanan nifas. 5 tujuan ini yang akan kita pelajari secara umum dan khusus dari berbagai macam pertemuan, dari pertemuan 1 sampai selanjutnya. Semua ini yang akan kita pelajari secara bersama. Selain itu, ada juga tujuan utama tentang perawatan postpartum atau postnatal, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayinya, juga untuk menumbuhkan lingkungan yang menawarkan bantuan dan dukungan kepada keluarga besar dan masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan kesehatan dan sosial yang terkait. Nah, kebutuhan ini dapat melibatkan kesehatan fisik dan mental, serta masalah sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan yang sederhana dan mudah diikuti. Bisa umum untuk mencakup berbagai situasi atau sangat spesifik untuk siswa Anda. Nah, siswa Anda maksudnya yang saya ajarkan ya. Kemudian konsep ini mempromosikan apresiasi bahwa semua perawatan postpartum dan postnatal harus diberikan dalam kemitraan dengan ibu serta keluarganya secara individual untuk memenuhi kebutuhan masing-masing ibu dan anaknya. Jadi untuk tujuan di sini kita juga fokus kepada ibu, bayi dan juga keluarga, karena sekarang itu yang paling penting adalah woman center care. Jadi kita berpusat pada ibu dalam suatu perawatan. Apa sih peran dan tanggung jawab seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan ibu nifas, postpartum atau postnatal? Nah, yang pertama adalah bagaimana seorang bidan itu memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Kemudian sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Yang dimaksud promotor di sini memfasilitasi ibu, bayi serta keluarga dapat kesempatan untuk secara bersama-sama memberikan asuhan secara bersama-sama sehingga rasa nyaman. Kemudian secara psikologis ibu nifas juga akan lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. ASI bisa keluar dengan banyak ya. Jadi mendukung ibu sebagai pusat kita memberikan perawatan. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa aman. Lah kalau kita mau mendorong ibu untuk menyusui bayinya, untuk meningkatkan rasa nyaman, yang pertama dari internal ibu sendiri dulu. Kita motivasi bagaimana ibu harus memberikan ASI secara on demand atau tidak terjadwal. Kemudian dari keluarga, bicara dengan keluarga untuk memberikan ibu dorongan motivasi sehingga ibu juga bisa merasa nyaman dan rileks. Yang keempat, membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan. Untuk kebijakan-kebijakan program biasanya secara nasional itu memang sudah ada. Kita tinggal mengedukasi pasien untuk bisa melaksanakan kebijakan program itu sehingga untuk perawatan itu bisa secara maksimal kita lakukan kepada ibu. Yang kelima, bagaimana kita mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Nah, kalau komplikasi di sini cukup banyak ya. Mungkin salah satu contohnya nanti kalau namanya persalinan, dia ibu nifas bisa terjadi atonia uteri, kemudian inersia uteri dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk bidan itu sendiri kalau mungkin sudah terjadi komplikasi seperti itu, secara wewenang dan tanggung jawabnya kalau memang tidak bisa untuk
dilakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, silahkan untuk dirujuk ke perawatan yang lebih tinggi, ya. Kemudian yang keenam di sini adalah memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. Jadi konseling-konseling ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya, apa saja yang perlu kita berikan edukasi kepada ibu. Ya, selain tanda bahaya, perdarahan, gizi, pakai kebersihan. Jadi perawatan-perawatan yang memang ibu dapatkan selama masa nifas. Selanjutnya, melakukan manajemen asuhan dengan cara kita mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan, serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Nah, untuk manajemen asuhan, kalau untuk bidan kita selalu menggunakan SOAP, yaitu Subjective Objective Assessment dan Planning. Dan kita perlu tahu juga bahwa subjektif itu terdiri dari data subjektif di mana yang dirasakan ibu, kemudian objektif adalah sesuatu hal yang kita temukan pada waktu kita melaksanakan tindakan, asesmen bagaimana kita mendiagnosa, mencari apakah ada masalah atau tidak, kemudian tindakan segera yang harus kita lakukan. Untuk planning sekalian itu bisa adalah pelaksanaan sampai kita mengevaluasi. Nah, selain dari SOAP, kita harus juga mengenal namanya SBAR. Ya, SBAR itu kalau di rumah sakit sudah digunakan secara standarisasi WHO untuk digunakan sebagai data dokumentasi di rumah sakit. Ya, SBAR itu apa? Situation, background, assessment, dan R-nya adalah recommendation. Ya, jadi SBAR kita harus mengetahui yang pertama adalah situasi. Ya, kemudian backgroundnya, latar belakangnya, assessment untuk tindakan atau hal yang sudah dilakukan, kemudian rekomendasi dari apa yang kita dapatkan kita bisa berikan untuk selanjutnya. Nah, untuk peran dan tanggung jawab bidan terakhir yaitu kita memberikan asuhan secara profesional. Kita memang harus memberikan secara profesional, secara attitude, knowledge harus kita benar-benar dipahami, diresapi bahwa seorang bidan itu harus memberikan sesuatu yang profesional supaya ibu, bayi, keluarga merasa nyaman. Oke, tadi kita sudah tahu ya pengertian dari masa nifas, sudah tahu tentang tujuan, sudah tahu tentang peran dan tanggung jawab seorang bidan. Sekarang kita ke kebijakan program nasional masa nifas. Nah, dari kebijakan program masa nifas, di sini ada pemberian asuhan, yaitu berupa standar frekuensi kunjungan, di mana paling sedikit ibu mendapat 4 kali kunjungan atau kontak dengan petugas kesehatan untuk menilai, mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang terjadi. Jadi nanti akan dibagi 4 kunjungan, yang pertama dari 6-8 jam, kemudian 6 hari, kemudian 2 minggu, ya. Nanti sampai ke kunjungan yang keempat, kita lihat untuk slide berikutnya. Nah, kunjungan yang pertama pada waktu 6-8 jam setelah persalinan, yang harus kita lihat adalah, yang harus kita cek itu, yang pertama kita mencegah perdarahan pada masa nifas karena persalinan atonia uteri. Atonia uteri di sini maksudnya adalah kontraksi rahim itu lemah, ya. Kemudian yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Jika ada perdarahan harus kita rujuk, ya. Kemudian memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Kemudian yang keempat, pemberian ASI awal. Kemudian yang kelima, memberi supervisi kepada ibu bagaimana teknik melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Hipotermi berarti suhu badannya itu kurang dari 36 derajat, ya. Di situ kita memang harus memberikan asuhan yang menyeluruh sehingga
bayi nanti tidak terjadi hipotermi. Kemudian, bila ada bidan atau petugas lain yang membantu melahirkan, maka petugas atau bidan itu harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama. Jadi paling tidak untuk observasi dari 2 jam pertama kita melihat adakah perdarahan dan lain sebagainya. Kunjungan kedua itu waktu 6 hari setelah persalinan. Apa sih yang bidan harus lakukan di kunjungan yang kedua? Yaitu memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Yang dimaksud dengan involusi itu adalah kembalinya alat reproduksi adalah rahim untuk kembali ke proses yang normal sebelum dia hamil. Kemudian evaluasi adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal. Memastikan ibu cukup makan, minum dan istirahat. Memastikan juga ibu menyusui dengan benar dan tidak ada tanda-tanda adanya penyulit. Memberikan konseling kepada ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asuhan pada bayi. Ya, jadi ini yang harus kita berikan pada waktu kita kunjungan kedua 6 hari setelah persalinan. Untuk kunjungan ketiga itu adalah 2 minggu setelah persalinan. Untuk observasi atau yang harus bidan lakukan itu hampir sama pada kunjungan kedua, ya tadi sudah disebut ada involusi dan lain sebagainya. Jadi sama seperti kunjungan pada hari ke-6. Nah, kemudian kunjungan yang keempat itu adalah waktu 6 minggu setelah persalinan. Di sini kita sebagai bidan itu menanyakan penyulit-penyulit yang ada. Penyulit di sini maksudnya apa? Kita bisa melihat apakah di situ ada benduran payudara, kemudian ibu ada demam, ya, tali pusatnya bayi, perawatannya gimana, apakah ada permasalahan atau tidak. Dan selanjutnya untuk yang kedua adalah memberikan konseling KB secara dini. KB di sini ada namanya MAL, ya, metode amenor laktasi. Kemudian ada yang secara hormonal, ada juga yang non hormonal. Setelah tadi kita mempelajari tentang konsep dasar dari asuhan kebidanan ibu nifas, sekarang kita ingin mengetahui tentang perubahan fisiologis. Jadi perubahan fisiologis pada masa nifas, di sini ada beberapa sistem yang berubah, ya. Jadi ada perubahan fisiologis dari masing-masing sistem. Yang pertama yang kita bahas adalah sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini dibagi atas 3. Di situ ada perubahan pada uterus, ya, kemudian perubahan pada vulva dan vagina, dan yang ketiga adalah perubahan pada serviks uterus, ya. Jadi di sini untuk perubahan pada uterus salah satunya adalah involusi uteri. Nah, kita harus tahu dulu involusi uteri itu apa. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa untuk involusi uteri di sini adalah kembalinya posisi rahim di saat sebelum hamil. Nah, selain itu involusi uteri juga bisa dikatakan adalah perubahan retrograde pada uterus yang menyebabkan berkurangnya ukuran uterus, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa involusi uteri adalah mengecilnya kembali rahim setelah persalinan kembali ke bentuk asal. Jadi asal di sini yang dimaksud yang di awal saya sampaikan sebelum hamil. Kemudian untuk autolisis. Nah, autolisis di sini kenapa kok disebut autolisis? Mengapa kok bisa terjadi perubahan pada uterus dengan autolisis? Di sini adalah autolisis itu sendiri merupakan suatu proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterin. Jadi ada di situ sebuah enzim yang proteolitik yang memendekkan jaringan otot yang sempat mengendur. Jadi kalau pada posisi hamil dia sempat besar, nah pada waktu dia nifas ini akhirnya mengendur hingga 10 kali panjangnya dari semula dan lebih dari 5 kali lebar dari semula selama kehamilan, sehingga dia dapat juga dikatakan sebagai pengrusak secara langsung. Terjadi hipertrofi yang berlebihan karena disebabkan dari hormon
estrogen dan progesteron yang menurun. Ya, sehingga untuk aktivitas otot-ototnya juga mengalami penurunan. Kemudian di sini ada iskemia. Jadi di sini iskemia ini karena ada kontraksi atau retraksi yang terus-menerus. Ya, karena kan kontraksi pada waktu melahirkan ada kontraksi terus-menerus pada uterus sehingga sampai pada saat pengeluaran plasenta itu membuat uterus itu relatif anemi dan menyebabkan serat otot itu menjadi atrofi. Kemudian regenerasi. Jadi regenerasi juga terjadi, regenerasi yang memang cukup signifikan ya, karena memang pada waktu hamil kemudian bersalin itu memang terjadi perubahan-perubahan yang cukup sangat banyak ya. Kemudian untuk endometrium sendiri pastinya ada perubahan-perubahan yang memang nanti kita melihat dari segi endometriumnya tetap dari berat ya, dari beratnya itu juga berbeda ya. Untuk beratnya dari yang hanya kecil sampai berapa gram itu bisa menjadi besar. Nah, subinvolusi juga ya. Kemudian ada perubahan pada vulva dan vagina. Nah, kalau seandainya perubahan pada vulva dan vagina di sini, kita harus melihat nih, di sini ada contoh gambar. Jadi gambar yang di sebelah kanan itu yang bagian atas itu tuh bagian serviks. Nah, tapi kalau untuk yang di bagian bawah itu namanya involusi. Jadi perubahan pada uterus mulai dari pada saat dia masih setelah plasenta lahir tuh masih di atas pusat, kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai ke-9 itu terjadi penurunan. Ya. Nah, kalau untuk vulva dan vagina di sini itu dia akan terbuka lebar. Jadi kecenderungan itu kayak seperti bengkak dan memar karena memang terjadi ada celah, jadi seperti celah yang disebut introitus vagina. Nah, otot tonus pada vagina itu akan kembali semula kalau seandainya pembekakan dan celah vagina itu tidak lebar, sekitar 1 sampai 2 hari pertama postpartum. Kemudian untuk vagina yang bengkak atau memar itu juga dapat diakibatkan oleh trauma karena prosesnya keluarnya kepala bayi atau trauma persalinan lainnya dengan menggunakan alat, contohnya vakum atau forceps ya. Selain itu kan tadi ada vulva vagina, di situ juga termasuk perineum ya. Perineum maksudnya di antara anus sama vagina, di situ karena ditekan oleh kepala janin, perineum pun menjadi kendur dan tegang. Jadi tonus otot perineum juga bisa pulih pada hari kelima postpartum meskipun masih kendur dari yang sebelum hamil, tapi tetap ada perbedaannya ya. Kemudian untuk serviks tadi coba lihat di atas gambar yang di sebelah kanan itu mulai daripada waktu lahir. Kemudian yang samping-sampingnya itu ya, di situ ada 8 jam, kemudian 8 hari, 14 hari, 17 hari, 24 hari sampai 3 bulan bisa dilihat ya. Jadi memang sangat-sangat penting. Kadang itu uterus juga bisa bergeser ke atas atau ke kanan karena kandung kemihnya juga penuh ya. Ya, ukuran normal paling tidak untuk uterus itu sendiri kan sekitar 30 gram. Jadi nanti kita akan lihat setelah ini untuk tinggi fundus uteri, involusi, berat-beratnya. Pada gambar di sini kita bisa melihat ya, di situ ada involusi, TFU atau tinggi fundus uteri, berat uterus, bekas melekat plasenta dan keadaan serviks. Jadi kalau involusi setelah plasenta lahir, tinggi fundus uterinya sepusat, berat uterusnya adalah 1000 gram. Kemudian bekas melekat sekitar 12,5 cm, keadaan serviks lembik. Sampai seterusnya sampai usia involusi 8 minggu.
di situ ya, jadi TFU-nya sampai normal. Jadi 8 minggu harusnya sudah normal, sehingga bisa juga kita nanti melakukan penelitian. Oh, ada perubahan, apakah kita memberikan contoh ini ya, ibu nifas itu kan kita berikan senam atau kita berikan pijat. Nah, saya juga sudah mengembangkan kemarin untuk pijat BOM. BOM itu adalah breast care oxytocin marmet untuk misek ya. Jadi di situ setelah kita memberikan misek BOM itu, ternyata untuk ASI juga produksinya lancar. Nah, apa salahnya kita untuk meneliti dengan pijat itu, karena memang dia ada oksitosin yang dibangun dari pijat itu bisa memberikan involusi uterus yang lebih cepat. Itu juga bisa menjadi satu penelitian. Banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa pijat juga ya, pijat oksitosin, dan salah satunya adalah pijat yang saya kembangkan dari hasil penelitian BOM, itu juga dapat memberikan produksi ASI dan juga penurunan. Jadi penurunan untuk involusi uterus itu lebih cepat dan normal. Ya, tadi sebelum kita ke perubahan sistem pencernaan, mungkin saya ingat bahwa di atas tadi kan ada untuk involusi dan lain sebagainya. Salah satunya itu juga ada yang namanya lokea yang untuk di perubahan dari uterus, serviks dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan lokea. Nah, lokea di sini dibagi atas 4. Yang pertama adalah lokea rubra, ya, hari pertama sampai hari ketiga, ya, yang menyangkut darah. Kemudian sanguinolenta yang untuk kecoklatan, ya, pada hari ke-4 sampai 7 postpartum. Kemudian lokea serosa hari ke-8 sampai ke-14, ya, yang berwarna pink. Kemudian lokea alba yaitu putih pada hari ke-14 minggu sampai ke-6 14 minggu, hari ke-14 sampai minggu ke-6 atau ke-8, ya. Kemudian di sini ada perubahan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini kalau setelah mengalami proses persalinan, di situ ibu akan mengalami rasa lapar dan haus akibat banyak tenaga yang terkuras dan juga stres yang tinggi karena melahirkan bayinya. Tetapi tidak jarang juga ditemui ibu yang tidak memiliki nafsu makan karena kelelahan melahirkan bayinya, ya. Nah, jika kalau misalnya kita bidan itu menemukan keadaan seperti itu sangat bisa menjadi perhatian kita, bahwa kita harus tetap memotivasi ibu untuk makan dan minum pada beberapa jam pertama postpartum, ya. Sehingga kita juga bisa mengkaji apakah keadaan psikologis ibu pada waktu ini tuh sedang baik atau tidak. Nah, jika ternyata pada waktu kita memeriksa pada keadaan ini persisten atau maksudnya sama selama beberapa jam setelah persalinan, kita harus waspada kalau seandainya bisa terjadi perdarahan atau komplikasi, termasuk juga ada gangguan psikologi nggak pada masa ibu nifas itu, pada ibu itu sendiri, ya. Nah, kita juga perlu melihat nih adat istiadat di situ, budaya setempat. Kira-kira kebiasaan makan dan minum setelah melahirkan bayinya bagaimana? Yang terpenting kita mengedukasi kepada ibu bahwa makanan yang contohnya amis, yang biasanya mereka bilang bahwa ikan, ya, telur tidak boleh. Nah, sebenarnya itu kan malah lebih bagus karena itu mengandung protein untuk mempercepat proses penyembuhan atau pemulihan ibu, ya. Kita harus meyakinkan ibu dengan memberikan edukasi. Selanjutnya, proses menyusui serta pengaruh progesteron yang mengalami penurunan pada masa nifas juga dapat menyebabkan ibu konstipasi. Jadi keinginan akan tertunda hingga 2-3 hari postpartum. Nah, mengapa? Karena tonus otot polos secara bertahap itu meningkat pada seluruh tubuh dan gejala headburn atau panas di perut, ya, mulas yang dialami wanita itu bisa hilang. Juga sembelit dapat terjadi, ya. Sembelit itu menjadi suatu masalah juga umum pada ibu nifas selama periode postnatal. Nah, yang satu juga yang biasa terus akhirnya merubah sistem pencernaannya
itu bisa karena kondisi perineum yang jahitan, mungkin ada jahitan ya, bisa juga menyebabkan ibu takut untuk buang air besar. Jadi yang terpenting kita sebagai bidan itu pentingnya adalah memberikan edukasi agar keadaan ini tidak menyebabkan gangguan buang air besar pada ibu nifas. Kita memberikan apa? Oh ibu, silahkan banyak minum air, diet tinggi serat ya, serta memberikan informasi bahwa sebuah jahitan episiotomi itu tidak akan terlepas jika ibu buang air besar. Jadi ibu tolong jangan khawatir ya ibu ya, diberikan ketenangan kepada ibu, memberikan edukasi biar ibu lebih rileks dan nyaman. Perubahan sistem perkemihan di sini yaitu perubahan di sini yang terjadi adalah diuresis setelah persalinan, yaitu pada hari kedua sampai 3 postpartum. Tapi biasanya juga itu tidak terjadi dysuria. Nah, mengapa? Karena hal ini itu disebabkan terjadinya penurunan volume darah yang tiba-tiba selama periode postpartum. Nah, diuresis juga ini dapat terjadi karena estrogen yang meningkat pada masa kehamilan yang menyebabkan sifat retensi pada masa postpartum kemudian keluar kembali bersama urin. Dilatasi pada saluran perkemihan terjadi karena peningkatan volume vaskuler menghilang dan organ ginjal secara bertahap kembali ke keadaan pada saat sebelum hamil atau pregravida. Nah, biasanya kalau setelah persalinan, kandung kemih itu biasanya mengalami overdistensi, pengosongan yang tidak sempurna, dan residu urin yang berlebihan akibat adanya pembengkakan kongesti dan hipotonik pada kandung kemih. Nah, efek-efek yang tadi saya sebutkan itu bisa hilang pada 24 jam pertama postpartum. Jika menetap, kita harus mencurigai, oh ternyata ini nanti berarti ada gangguan saluran kemih. Nah, bladder dan uretra itu juga bisa terjadi kerusakan selama proses persalinan yang dapat menyebabkan kurangnya sensasi bagaimana ibu mengeluarkan urin pada 2 hari pertama. Nah, dengan adanya seperti ini, itu dapat menyebabkan retensi urin karena overflow. Jadi dapat meningkatkan nyeri perut bagian bawah dan juga rasa tidak nyaman. Juga bisa terjadi infeksi saluran kemih dan subinvolusi uterus yang menjadi kasus-kasus primer dan sekunder dari perdarahan postpartum. Jadi jangan sampai ibu menahan kencing dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perubahan sistem endokrin. Di sini untuk perubahan sistem endokrin itu yang terjadi pada masa nifas ialah perubahan kadar hormon dalam tubuh. Nah, adapun kadar hormon yang mengalami perubahan pada masa nifas adalah hormon estrogen dan progesteron, hormon oksitosin dan juga prolaktin. Nah, hormon estrogen dan progesteron itu akan menurun secara drastis sehingga terjadi peningkatan kadar hormon prolaktin dan oksitosin. Ya, kemudian hormon oksitosin berperan dalam proses involusi uteri dan juga memancarkan ASI, sedangkan hormon prolaktin itu berfungsi untuk memproduksi ASI yang saya sudah sebutkan tadi bahwa setelah saya meneliti tentang BOM, ternyata produksi ASI-nya juga lancar ya. Kemudian involusinya juga berjalan dengan baik. Nah, untuk keadaan di mana proses laktasi dapat berjalan dengan baik, ibu nifas seharusnya ya bisa menjalani proses laktasi itu dengan baik dan dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Nah, pada sistem endokrin juga hormon lain yang mengalami perubahan adalah namanya hormon plasenta. Hormon plasenta itu menurun segera setelah plasenta lahir atau yang disebut human chorionic gonadotropin atau HCG. Dia itu menurun dengan cepat dan menetap sampai kira-kira 10% itu pada 3 jam pertama hingga hari ke-7 postpartum. Jadi dalam sistem endokrin ini memang pengaruh hormon sangat besar ya pengaruhnya.
Sehingga kita memang harus benar bisa memberikan edukasi, memberikan tindakan yang dapat merangsang hormon-hormon itu untuk bekerja. Nah, perubahan salah satunya adalah perubahan sistem kardiovaskuler. Jadi kalau kardiovaskuler itu biasanya kan kita lebih cenderung untuk tahu ada jantung dan lain sebagainya, darah dan lain sebagainya ya. Nah, di sini untuk sistem kardiovaskuler itu bahwa suatu kehilangan darah sebanyak 200 sampai 500 mili itu selama proses persalinan itu normal. Kalau seandainya sudah lebih dari 500 berarti itu sudah terjadi perdarahan. Nah, kalau seandainya persalinan seksosesarea itu perdarahannya bisa mencapai 700 sampai 1000 cc atau mililiter. Dan untuk histerektomi yaitu 1000 sampai 1500 cc. Nah, kehilangan darah ini itu juga bisa menyebabkan perubahan pada kerja jantung ya, tadi saya sudah sebutkan. Nah, peningkatan kerja jantung itu bisa mencapai 80% itu karena penyebabnya autotransfusi. Autotransfusi maksudnya dari uteroplasenter, jadi dari rahim ibu dan juga plasenta ya. Jadi resistensi pembuluh darah juga itu akan meningkat ya, dan dia biasanya normal kembali itu setelah 3 minggu. Nah, pada 2 sampai 4 jam pertama itu biasanya ya beberapa hari postpartum itu akan terjadi diuresis secara cepat karena pengaruh rendahnya hormon estrogen. Jadi di sini estrogen itu akan bersifat resistensi cairan ya, yang dapat menyebabkan volume plasma mengalami penurunan. Nah, kemudian ibu nifas dapat juga mengalami odem pada kaki dan pergelangan kaki atau ankle. Walaupun mungkin pada waktu masa hamil dia tidak mengalami, mungkin pada waktu nifas dia akan mengalami ya. Pembekakan ini juga terjadi secara bilateral ya, tidak menimbulkan rasa nyeri. Nah, kalau seandainya pembekakan terjadi pada satu kaki kemudian nyeri, itu berarti kita curigai ada terjadi trombosis ya. Jadi kita harus menilai dulu ada odem atau tidak, hanya salah satu kaki, ada nyeri atau tidak ya. Kita harus mengecek semuanya. Ya, kalau seandainya juga kita ternyata lihat ibu bersalin itu menggigil ya, respon vasomotor, kita juga ada demam, berarti dia terjadi kondisi infeksi atau keadaan infeksi puerperalis. Jadi kita harus menilai itu semua. Ya, sekarang kita masuk kepada perubahan sistem hematologi. Jadi untuk sistem hematologi di sini pada ibu hamil juga ya, itu pertama kan sebelum nifas dia tuh pada ibu hamil dulu terjadi peningkatan volume cairan pada saat persalinan, mempengaruhi kadar hemoglobin atau Hb, kemudian hematokrit dan kadar eritrosit pada awal postpartum. Nah, di sini ada penurunan volume darah dan peningkatan sel darah pada masa hamil, berhubungan dengan adanya peningkatan hemoglobin dan juga hematokrit pada hari ke-3 sampai ke-7 postpartum. Nah, pada minggu ke-4 sampai 5 postpartum dia akan kembali normal. Nah, leukosit di sini meningkat hingga 15.000 selama beberapa hari postpartum tanpa menjadi abnormal meski persalinan lama. Nah, namun demikian kita harus perlu diobservasi dan dilihat juga tanda dan gejala lain yang mengarah adanya infeksi, karena infeksi ini juga sangat mudah terjadi pada masa nifas. Jadi tanda dan gejalanya, kemudian hemoglobin dan lain sebagainya harus tetap kita cek karena dia akan mempengaruhi dari fungsi sistem hematologi ibu. Salah satu perubahan yang lain juga adalah perubahan tanda vital. Nah, tanda vital kan kita tahu ya, kalau tanda vital berarti ada suhu, nadi, pernafasan, tekanan darah. Nah, di sini kita harus tahu kalau untuk suhu, untuk normalnya adalah 36 sampai 37 derajat Celcius ya. Kalau terjadi peningkatan berarti biasanya kalau 37,5 itu biasanya masih dalam taraf yang
agak normal biasanya karena kelelahan setelah ibu bersalin dan juga pengeluaran cairan yang cukup banyak sehingga suhu badannya agak naik. Tapi kalau sennya sudah lebih dari 38 derajat itu kita harus hati-hati, di situ kemungkinan sudah terjadi infeksi. Ya, kemudian nadi 65 sampai 80. Kemudian pernafasan juga normalnya 12 sampai 16 kali. Ya, kemudian tekanan darah juga akan kembali normal dalam 24 jam pertama postpartum, yaitu kurang dari 140/90. Jadi ini kita memang perubahan tanda vital ini juga sangat penting buat kita untuk mengobservasi ibu selama masa nifas. Oke, kemudian di sini ada beberapa daftar pustaka ya. Teman-teman bisa melihat daftar pustaka cukup banyak dari hasil konsep dasar dan juga perubahan-perubahan sistem tadi, baik dari reproduksi, pencernaan, kemudian perkemihan ya, tanda-tanda vital, kardiovaskuler dan sebagainya bisa dilihat dari berbagai macam daftar pustaka ini ya. Daftar pustaka di sini di sini ada 13 ya, kemudian ada juga 19 ya untuk yang kedua. Jadi silahkan untuk bisa dimanfaatkan, bisa dibuka juga, ada jurnal, ada buku bacaan ya, silahkan untuk dipelajari. Baik, tidak terasa ternyata kita sudah berbicara panjang lebar tentang konsep dasar dan perubahan fisiologis pada ibu nifas. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan pada pembelajaran kali ini. Kutipan lagi dari saya bahwa kita harus mencoba dan mencoba, try and try. Jadi tidak berhenti berharap, lakukan terus menerus, you can do it. Jadi kita pasti bisa ya melakukan itu. Jadi kita sebagai bidan silahkan untuk selalu mencoba, karena keterampilan itu akan didapat dengan kita mencoba dan mencoba. Jangan berhenti berharap, tidak putus asa. Dengan kita mencoba, kita pasti bisa untuk melakukannya ya. Terima kasih untuk bersamaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat buat kita semua. See you, bye bye. Terima kasih. Dah.